Halo semua, kita kembali lagi dengan video pembahasan kita kali ini. Materi kita kali ini yakni adalah IPA yang bertopik perkembangbiakan hewan. Siapa yang tahu perkembangbiakan hewan itu ada berapa jenis? Ya, ada 2. Perkembangbiakan secara generatif atau yang sering dikatakan secara kawin, dan perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan secara generatif atau perkembangbiakan secara kawin ini terjadinya pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau yang sering disebut sel telur atau ovum. Individu yang dihasilkan juga memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Sementara perkembangbiakan secara generatif ada 3 jenis. Yang pertama ovipar atau bertelur, vivipar atau melahirkan, dan ovovivipar bertelur dan melahirkan. Yang pertama ovipar atau bertelur. Sel telur yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sel sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Proses pembuahan ovum atau sel telur oleh sperma dibedakan menjadi 2 cara, yaitu dengan cara pembuahan internal dan yaitu pembuahan terjadi yang dalam pada tubuh induk betina, contohnya ayam dan bebek. Yang kedua adalah pembuahan secara eksternal, artinya pembuahan terjadi di luar tubuh induk betina, contohnya ikan dan katak. Ini adalah gambar sistem reproduksi hewan ovipar, yang jantan maupun yang betina. Ciri-ciri hewan ovipar itu sendiri, yang pertama tidak memiliki daun telinga. Umumnya mengerami telurnya hingga menetas dan tidak menyusui anaknya. Contohnya ikan gurami atau ikan mujair. Ikan mujair jantan akan mendorong-dorong ekor pasangannya untuk merangsang mujair betina menetas. Mujair betina bertelur 20-30 butir dan warnanya kuning jingga. Mujair betina berbalik arah dan memasukkan telur tersebut ke dalam mulutnya. Apabila terancam bahaya, anak mujair kembali masuk ke mulut induknya untuk berlindung. Yang berikutnya adalah hewan vivipar atau melahirkan. Hewan yang melahirkan adalah bangsa mamalia. Hewan yang betina akan menghasilkan sel telur, sedangkan hewan jantan menghasilkan sel sperma. Sel telur dibuahi oleh sel sperma hewan jantan, maka akan terbentuklah zigot atau calon bayi. Setelah zigot terbentuk, maka akan berubah menjadi embrio dan berkembang di dalam rahim. Ingat, yang pertama itu adalah terbentuk zigot. Setelah itu barulah terbentuk embrio. Zigot memperoleh makanan langsung dari induk betina, itu melalui plasenta. Masa pertumbuhan zigot dalam rahim induk betina disebut masa bunting. Setelah lahir, bayi mamalia akan disusui oleh induknya. Ini adalah gambar sistem reproduksi hewan vivipar yang melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar itu sendiri bagaimana ya? Baik, yang pertama sudah pasti dia memiliki daun telinga. Yang kedua, anaknya dibesarkan oleh induknya. Ketiga, memiliki kelenjar susu. Contoh hewannya kanguru. Bayi kanguru disebut joey. Bayi kanguru tersebut tinggal di dalam kantong perut induknya selama 6 bulan dan ia akan minum susu dari induknya. Contoh lain adalah ikan paus. Masa kehamilan 9-10 bulan. Embrio di dalam rahim memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui tali plasenta.
paus menyusui anaknya selama 7 sampai 12 bulan. Contoh hewan sistem perkembangbiakan berikutnya yaitu secara ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut, sedangkan makanan zigot adalah cadangan makanan yang berasal dari dalam telur. Embrio tumbuh menjadi janin, janin dilahirkan dari induk betina. Sedikit perbedaan hewan ovovivipar dengan vivipar adalah sumber makanan embrionya. Pada hewan ovovivipar, cadangan makanan berasal dari telur, sedangkan pada hewan vivipar, makanan berasal dari induk betina. Contoh hewan ovovivipar adalah ular boa, kadal, dan lain-lain. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan ini dikatakan secara tidak kawin. Individu yang dihasilkan memiliki sifat persis sama dengan induknya. Contohnya saja anemon laut, hidra, amuba, dan lain-lain. Anemon laut tumbuh pada tubuh induknya. Tunasnya tumbuh pada tubuh induknya. Ketika tunas sudah dapat hidup mandiri, tunas akan memisahkan diri dari induknya. Contoh lain, hidra. Tunas kecil hidra tumbuh menjadi hewan baru yang melekat pada induknya. Lama-lama tunas itu akan lepas dari induknya dan tumbuh menjadi hewan dewasa. Ini tahapan pertumbuhan hewan hidra. Ini hewan amuba. Yang berikut adalah fragmentasi, adalah cara perkembangbiakan dengan pemisahan atau memutuskan diri. Kedua tubuh yang telah putus dapat tumbuh menjadi dua individu baru. Contohnya pada cacing pipih. Perbedaan bertelur dan melahirkan dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Kamu bisa membaca atau di-pause bila perlu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat.